Corpus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila Dengan materi memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan yang akan dibahas oleh saya sendiri bersama dengan rekan-rekan saya. Sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Nursida dengan NIM 7423520220036. Selanjutnya, atas nama Nursafika dengan NIM 7423520220035. Yang ketiga, atas nama Anissa dengan NIM 7423520220061. Dan yang terakhir, atas nama Muhammad Rifki Fariansyah dengan NIM 7423520220056. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Mirwan, SPD, MPD. Pancasila merupakan sumber hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi. Cerita Tionis, Koinanemo Patitur. Seseorang tidak dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya. Langsung saja, saya Nursida yang akan membahas mengenai hubungan Pancasila dengan proklamasi. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbagi menjadi 5 sesuai dengan jumlah silanya. Yang pertama, nilai dan jiwa ketuhanan. Yang kedua, nilai dan jiwa kemanusiaan. Yang ketiga, nilai dan jiwa persatuan. Yang keempat adalah nilai dan jiwa kerakyatan. Dan yang kelima adalah nilai dan jiwa yang berkeadilan sosial. Kelima nilai-nilai Pancasila tersebut bertentangan dengan penjajahan. Oleh karena itu, perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka dengan proklamasi kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila itu telah menjiwai dan mendasari semangat dan jiwa perjuangan tersebut. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa Pancasila dan proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu titik atau tonggak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia mendirikan negara yang berdasarkan Pancasila. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok pikiran. Kerangka pokok pikiran itu menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Indonesia, serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Kemudian, pokok-pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini dapatlah dijelaskan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum Undang-Undang 1945 bersumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila sebagai dasar negara.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar falsafah negara, Pancasila, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Ekum et bonum es lekum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya. Hukum. Perkenalkan, nama saya Anissa, prodi Hukum Tata Negara kelompok 2. Dan di sini saya akan membahas tentang hubungan antara proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada hakikatnya merupakan pencetusan daripada segala perasaan-perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam hati rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan suatu pernyataan kemerdekaan, begitu juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai deklarasi kemerdekaan, keduanya sebagai pernyataan kemerdekaan baik pada bangsa Indonesia sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keeratan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, disebutkan kembali pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ketiga yang berbunyi, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan adapun yang kedua, jadi pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan yang ketiga, ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersamanya atau bersama-sama dengan ditetapkan Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi dan tidak lanjut dari proklamasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 mengandung asas politik dan tujuan negara, juga mengandung asas kerohanian negara yakni Pancasila. Dengan demikian, antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila itu mempunyai hubungan yang erat, baik secara formal maupun secara material. Secara formal, bahwa Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Oleh karena itu, Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, dan politik, namun dalam perpaduannya, yakni perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat di dalam Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Secara material, bahwa proses perumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara kronologis, bahwa materi yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang pertama-tama yakni dasar falsafah Pancasila, dan selanjutnya baru pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sudah kita di penghujung acara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi di salah dulu ulangi kesur motor tadi dulu ulangi kesur motor tadi maju gini maju siap Indonesia sih